Yang semangat lebih keras lagi, hura. Kalau kata orang Rusia mah, hura, hura. Yang semangat, yang keras. Alhamdulillah kita memasuki pada malam tarawih yang kedua. Lebih keras lagi, lebih semangat lagi jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahru ramadhan futihat abwabal jannah wa ghulliqat abwaban nar wasil silat sayatin. Sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang saya sangat hormati sahibul majlis, Bapak Ketua RT kita yakni Bapak Didi, juga Ibu Ketua lingkungan kita, sahibul majlis Ibu Hajah Herlina Pasar Ibu Esa, dan juga para ustadz yakni Ustadz Komarudin, dan juga para jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sudah diberikan kesehatan walafiat, amin. Dipanjangkan umur kita, Allah mudahkan segala urusan duniawi akhirat kita, agar kita dapat menunaikan ibadah puasa dan tarawih selama di bulan Ramadan ini, amin ya rabbal. Dan tak lupa salawat serta salam juga kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya kita bersalawat kepadanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita pada malam ini memasuki malam salat tarawih yang kedua. Mahwa afdalu sani tarawih. Apa keutamaan salat tarawih yang kedua, malam yang kedua? Yakni keutamaannya adalah siapa orang yang melaksanakan ibadah salat tarawih pada malam yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya dan juga dosa-dosa ayah ibunya. Ya, bagi mereka yang beragama Islam, yang Islam doang yang diampunin. Ya. Kalau orang tua kita mukmin, orang tua kita Islam, orang tua kita Muslim, maka dosanya Allah ampunin tuh dengan kita melaksanakan salat tarawih malam yang kedua. Subhanallah pahalanya. Makanya orang-orang yang nggak salat tarawih rugi. Ya, dosa kita banyak, nggak kehitung dah dosa. Apalagi dosa mata, dosa lisan, dosa perilaku kita, wah banyak. Ya, kalau dihitung-hitung nggak bakalan kehitung dosa kita, ibarat buih di lautan. Tetapi rahmatnya Allah seluas langit dan bumi. Jadi kita nggak usah khawatir, yang penting kita istiqomah mengerjakan sholat sunnah tarawih. Jangan malas, semangat. Jangan kalah sama tentara-tentara Rusia, mereka sedang perang. Mereka sedang sibuk perang melawan Zionis Yahudi dengan berpuasa. Tak tinggal sholatnya, nggak tinggal puasanya. Kita di sini negeri yang aman, sentosa, damai. Kalau enggak puasa, maka sungguh naib sekali itu umat Islam. Ya, jadi kita di sana aja yang luar biasa cobaan dan ujiannya, lagi perang, coba ikut puasa. Lagi perang nggak ninggalin sholat, subhanallah. Kita negara Indonesia yang aman, damai, tentram, sentosa. Kalau enggak puasa, na'udzubillah min jalid, ya. Puasa yang semangat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
pada bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari ke depan. Apa sih Allah mewajibkan kita untuk berpuasa? Yakni tak lain adalah 3 aspek yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ketasawufannya Al-Imam Ghazali menjelaskan bahwa ada 3 aspek yang dididik umat manusia, dididik hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Yang pertama dididik yakni sifat daripada as-sofa. Mahwa as-sofa, apa itu as-sofa? As-sofa adalah orang-orang yang ingin membersihkan hati dan dirinya. Jadi orang-orang yang puasa tak lain adalah membersihkan hati. Yang hatinya punya iri, punya dengki, punya hasud, punya fitnah, punya segala macam. Allah didik selama di bulan Ramadan ini dihilangkan semua menjadi hati yang bersih, hati yang suci. Makanya kalau orang puasa punya hati dengki, punya hati sifatnya bermusuhan, punya hati sama orang dengki, iri dan sebagainya, batal pahala puasa. Nggak boleh. Makanya orang puasa hati lisan kudu bersih. Lalu yang kedua, kita dididik sama Allah dengan sifat al-wafa. Apa itu al-wafa? Al-wafa itu adalah apabila berbicara tidak mengingkari pembicaraannya. Artinya kita tidak boleh bohong. Ya, banyak zaman sekarang nggak kelas atas, nggak kelas menengah, nggak kelas bawah, semua banyak orang yang perkataannya bohong. Apalagi orang-orang yang di atas, wah demi pulus setelah Isa mampus, nggak ada uang bakal mampus hidup. Makanya ngomong dibuat seenak-enaknya aja, ngasih ultimatum, ngasih fatwa semaunya dewek, semaunya dewek. Kalau kata orang Tambun bilang mah, nggak tahu imbasnya kepada umat Islam. Makanya di sini di dalam bulan Ramadan kita semua dididik oleh Allah Subhanahu wa taala lisan kita agar menjadi baik. Nggak boleh kita ngomong ngingkarin omongan kita sendiri. Ya. Besok kerja bakti ya. Hari Minggu pagi. Iya, setuju. Kagak datang. Ya, tidur molor. Nah, ini. Ya, padahal yang jawab ngacung paling depan dia. Iya Pak RT, saya setuju Pak RT. Siap, besok kerja bakti. Besoknya molor. Nah ini. Ya. Iya, banyak yang begitu. Banyak nggak? Banyak. Nggak di sini aja, perumahan juga banyak. Ya, iya. Besok siap. Besoknya molor, nggak datang. Nah ini pembicaraan kita. Jadi pembicaraan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lisan yang baik. Nggak boleh bohong. Kalau orang sering bohong itu salah satu tanda-tanda orang munafik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza haddasa kadzaba wa idza ahlafa wa idza atumina hona. Tanda-tanda orang munafik itu 3 perkara. Al-awalu idza haddasa, apabila dia berbicara dia selalu bohong. Wa idza wa'ada ahlafa, yang kedua apabila dia berjanji dia selalu ngingkarin janjinya. Wa idza atumina khona, yang ketiga apabila dia dipercaya dia selalu hianat. Tuh tanda-tanda 3 ciri-ciri orang munafik. Ya, hati-hati. Makanya lisan kita dididik sama Allah di dalam bulan suci Ramadan supaya menjadi lisan yang baik. Kalau kita puasa tetap ngomongin orang, kira-kira pahala puasanya batal nggak? Batal nggak pahala puasanya? Batal. Ya. Kita puasa capek-capek dari pagi sampai sore, ngomongin orang mah tetap jalan. Hasud sama orang tetap jalan, fitnah sama orang tetap jalan, maka pahala puasanya nggak dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kita jadi orang yang rugi. Capek-capek ente pada puasa dari pagi sampai maghrib nahan lapar haus, tapi nggak dapat
pahala. Puasanya batal enggak? Enggak batal. Tapi pahalanya enggak dapet. Ya, sama aja tong kosong bunyinya, nyaringnya. Dapat apa kita enggak dapat apa-apa, cuman dapat lapar dan haus. Lalu yang ketiga, di bulan suci Ramadan ini kita dididik dengan sifat yakni al-zafa. Yang pertama tadi as-sofa, al-wafa, yang ketiga adalah al-zafa. Apa itu al-zafa? Yakni membersihkan daripada sifat-sifat yang jelek. Yang pertama as-sofa, membersihkan hati. Yang kedua al-wafa, yakni tidak mengingkari pembicaraannya atau tidak mengingkari omongan kita atau tidak bohong. Yang ketiga kita dipuji dan dihina dan sebagainya, kita tetap dengan istiqomah berbuat sabar. Dipuji jangan bangga, dihina jangan marah. Emang berat nih sifat yang paling begini nih. Ya, apalagi kita nih. Aduh. Ya, jangan kata dihina, ya. Diajak aja kita kadang-kadang suka mengkelet hati, kalau kata orang Betawi bilang mah. Mengkelet hati. Ya, kalau udah dihina, dicaci, dimaki, waduh. Ya, urusannya udah berabe deh. Sekali gue marah, 2 kali gue marah, 3 kali mati gue merah. Nah, itu kata orang Betawi bilang. Ya. Tapi jangan, kita tetap istiqomah sabar ya. Karena Allah cinta sama orang yang sabar. Makanya kita dididik nih di bulan Ramadan untuk jadi orang sabar. Ya, untuk jadi orang sabar. Jangankan yang haram, yang halal aja Allah kita suruh sabar. Makan minum kita disuruh sabar sampai maghrib. Ya. Yang punya suami istri pengen blaem-blaem gurih-gurihnya juga disuruh sabar. Nunggu maghrib. Ya jangan maghrib atau ntar maleman. Maghrib waktunya tarawih isya. Ya. Iya, nggak boleh. Jadi kita istiqomah sabar. Makanya di Al-Qur'an 30 juz dijelaskan oleh Allah itu kalimat sabar selalu terdepan daripada kalimat sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tuh, sabar dulu baru sholat. Kenapa sih Ustaz nggak sholat dulu? Ya nggak bisa. Karena kalau sholat dulu baru sabar, ribet urusannya. Karena orang sholat juga harus pakai kesabaran. Kalau nggak sabar, nggak pada terawih ente. Wah 11 rakaat banyak banget ya. Sholat isya aja udah pegel 4 rakaat tuh. Jadi orang sholat juga harus kudu sabar. Semua kita dididik nih sabar. Ya, karena sifat wali itu cuma 2. Sabar sama istiqomah. Oke, lihat para wali-wali kita. Subhanallah kesabarannya, istiqomahnya. Kita ikutin jejaknya. Karena al-ulama wasaratul anbiya. Ulama adalah pewaris para kami. Kita ikutin ulama-ulama. Tapi ulama-ulama yang lurus. Yang bengkok-bengkok jangan. Ya, yang bengkok-bengkok, yang belok-belok jangan ikutin. Yang lurus saja udah. Yang istiqomah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapkan diri kita baru memasuki daripada malam yang kedua. Terus jangan sampai putus tarawih kita. 30 hari kita istiqomahkan. Insya Allah di dalam bulan Ramadan ini nggak ada yang sangat luar biasa satu malam atau 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Kalau kita istiqomah Bapak Ibu ya dari awal sampai akhir, insya Allah kita dapat tuh malam Lailatul Qadar. Kalau terawihnya belentang-belentang bagaimana mau dapat? Antara nunggu ganjil ganjil genap, emangnya lalu lintas. Ya, PA. Iya, emangnya bawa kendaraan mobil ganjil genap lewat Sudirman. Gak ada tuh. Ya, kita istiqomah. Istiqomah terus dari awal sampai akhir istiqomah. Insya Allah kalau orang-orang yang istiqomah dari awal sampai akhir, pasti dia dapat malam Lailatul Qadar. Subhanallah, kalau orang udah dapat malam Lailatul Qadar, makanya ini bulan puasa Ramadan
Setiap pada tarawih minta sama Allah yang banyak. Ya, apa aja minta sama Allah. Allah mah nggak bosan dipintain, emang manusia. Tetangga sebelah minta garam sekali, boleh dikasih. 2 kali dikasih, 3 kali. Lo minta mulu, kapan belinya? PA, ya, mare-mare udah. Iya. Kalau Allah nggak bosan, minta yang banyak. Ya, Ramadan ini adalah bulan istajibud doa. Bulan dikabulkannya doa, minta yang banyak sama Allah. Ya, mudahkan segala urusan duniawi akhirat kita yang pertama. Minta dimudahkan segala urusan dunia akhirat kita. Ya, kalau Allah udah mudahin urusan dunia akhirat kita, enak kita ibadah juga. Ya, jangan minta kaya dulu. Mudahkan segala urusan. Namanya urusan banyak. Urusan apa aja? Urusan duit, urusan keluarga, urusan masyarakat, ya, urusan kerjaan. Pokoknya minta sama Allah, minta dimudahkan segala urusan. Makanya aneh kalau doa nggak pernah tinggal tuh. Allahumma tublina fi tasyirkul asyir ka inna tasyirkul asyir alaika yasir. Itu doanya Nabi ketika mengalami kesulitan supaya dimudahkan segala urusan. Doa kalau kita apal tuh doa hijib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Allahumma rabbi inna maglubu pangtasir wajbur qalbi munkasir wajma samlil mungdasir innaka antar rahmanul muqtadir. Tuh hijib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani baca itu. Makanya aneh kalau imam sering aneh baca tuh. Karena apa? Biar semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan duniawi akhirat kita. Amin. Ya Rabbal, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan walafiat, dipanjangkan umur kita agar kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa dan tarawih selama di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapati yang namanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya bacakan tadi, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabal jannah wa ghulliqat abwaban nar wa silsilat sayatin. Apabila memasuki bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setan-setan yang ganggu kita tiap hari dibelenggu, diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini bisa dengan tentram, amin. Bisa dengan khusyuk, amin. Bisa lebih istiqomah lagi, amin ya robbal. Ustadz, kalau ada juga yang berbuat dosa, bagaimana? Itu setan bukan. Karena itu udah kebiasaan. Contoh, kita biasa ngopi tiap pagi, ya. Kalau nggak ngopi, kira-kira ada yang ketinggalan nggak tuh? Ya, kira-kira ada yang ketinggalan atau nggak ngerokok? Biasa ngerokok, kita nggak ngerokok, ada yang ketinggal. Begitupun dosa. Kalau dia udah sering berbuat dosa, sering melakukan dosa, kalau dia nggak berbuat dosa sehari, maka dia ada yang ketinggalan. Makanya itu udah kebiasaan. Dia biasa, dia ngerokok, ngopi tiap hari. Begitu suruh puasa, nggak mau. Karena apa? Nggak bisa ninggalin kopi dan rokok. Ya, nauzubillah min dzalik. Boleh ngerokok, boleh ngopi, terserah. Ya, yang penting diatur sama Allah ketika sudah beduk maghrib. Makanya kalau orang nggak puasa berarti orang nggak puasa, orang PA. Orang muslim sudah balik, sudah sehat tapi nggak berpuasa, orang PA. Itulah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Halifatu Muhammad Rasulullah